Aman sambil nunggu rekan-rekan yang lain. Siap tadi dong. Ini apa ini? Buku ini apa? Boleh Kak Denli dipimpin doa. Ini Siap tadi dong. Baiklah kakak-kakak, sebelum kita mulai untuk sore ini, kita mulai dengan berdoa. Mulai. ini Selesai. bisa. Ya. Tadi dong. Oke, terima kasih Kak Dendi. Saya presentasi dulu. Sudah tampil ya kakak ya? Ya, sudah tampil Kak Dido. Oke, untuk materi kita hari ini persiapan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk durasinya selama 2 JP, mode daring ataupun sinkronus. Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, kakak-kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, kita ada kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, kakak-kakak. Kita lanjut. Nah, ini adalah tujuan dari sesi kita hari ini. Yang pertama, kita akan merefleksikan antar materi dari materi 1 sampai dengan materi 2. Kemudian, memahami penugasan aksi nyata. Nah, untuk agendanya, kita merefleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, mulai dari pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa selama 20 menit. Kemudian nanti ada dialog, diskusi dan tanya jawab selama 7 menit. Kemudian yang terakhir penutup 3 menit. Oke, nah yang pertama kita refleksi koneksi antar materi modul 1 dan modul 2. Nah, kakak-kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan kakak-kakak yang ingin menjawab atau diketikkan di kolom chat, tidak apa-apa. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama ini.
Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan yang ingin menjawab secara langsung ataupun ingin menjawab di kolom chat, tidak apa-apa. Ya, silahkan Kak dijawab atau dituliskan di kolom chat. Ya, silahkan Kak Dendi. Ya, baik Kak Rido, mungkin setidaknya sedikit menurut saya bahwa pembelajaran yang efektif setidaknya guru itu harus menguasai materi, Kak Rido. Setidaknya menguasai materi dan pas pembelajaran kita sudah menguasai semua dan dalam penggunaan waktu yang tepat. Itu Kak Rido, terima kasih. Oke, jadi menurut Kak Dendi, penguasaan materi dan manajemen waktu itu hal penting untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Ya, Kak Rido. Oke, di sini ada Kak Sahrial menimbulkan rasa ingin tahu siswa dan mengkomunikasikan harapan yang diinginkan. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan kakak-kakak. Kita sambil merefleksi, mengingat-ingat kembali bagaimana proses pembelajaran kita sebelumnya dan sesudah kita mempelajari modul 1.2. Silahkan kakak-kakak dijawab, boleh langsung dijawab secara langsung ataupun melalui kolom chat.
Ya, silakan kakak-kakak direfleksi kembali materi-materi sebelumnya. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Boleh dijawab secara langsung atau dituliskan di kolom komentar atau di kolom chat. Silahkan kakak-kakak. Ya, silakan kakak-kakak untuk menyampaikan refleksinya terkait pemahaman keterampilan mengajar yang efektif, apakah sudah mendukung paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, Kak Syahrial, silakan Kak Syahrial. Oke, terima kasih Kak Rido. Izin menjawab, kalau di tempat saya yang setelah kita mengikuti Zoom, menurut saya ini Kak Rido ya. Ya, silakan Kak. Apa pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik. Terkadang iya sudah mendukung Kak Rido. Di sini saya mengajarkan atau mempertimbangkan kebutuhan pencapaian belajar peserta didik. Terus sering sekali membangun kreativitas belajar siswa agar bisa menjadi atlet atau belajar sepanjang hayat begitu Kak Rido. Terus mendukung, ini yang paling penting, mendukung perkembangan kognitif serta membentuk karakter peserta didik. Itu menurut pengalaman saya Kak Rido. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syahrial. Artinya secara tidak langsung ini sudah ada perubahan bahwa paradigma kita semua selaku guru PJOK sudah mulai berubah. Oke, pertanyaan selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Silakan kakak-kakak. Sejauh apa paradigma pemahaman kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar?
Yuk, kakak-kakak. Ya, Kak Sarial lagi boleh, Kak Sarial. Oke, terima kasih Kak Rido. Di sini sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar setelah saya mengikuti PKG PJOK ini yang sudah kita pelajari kemarin, Kak Rido, sudah meningkat begitu. Biasanya pakai model pembelajaran komando, terus di sini saya mencoba kemarin itu Kak Rido konvensional model inquiry yang saya terapkan kepada peserta didik. Tapi itu masih tahap pembelajaran Kak Rido. Terima kasih. Oke, artinya sedikit banyaknya sudah ada perubahan dan sudah memahami ternyata strategi mengajar itu diperlukan agar kegiatan tidak monoton dan juga peserta didik memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Oke, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak. Apakah ini sudah mendukung? Kemudian apakah pemahaman kakak itu menjadi faktor utama pendukungnya tentang perubahan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan refleksinya. Kak Alpi, kemudian Kak Indo, Kak Sastra, mungkin boleh disampaikan. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, Kak Sarial boleh. Oke, terima kasih Kak Rido. Mohon maaf teman-teman kalau salah ya, dan Kak Rido juga. Apakah pemahaman saya terhadap strategi sudah mendukung? Belum sepenuhnya Kak Rido, tapi untuk di SMA kami sudah menerapkan mengajar, sudah mendukung begitu Kak Rido. Untuk paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik, cara saya mengajar, pemilihan model pembelajaran, rangkaian semua unsur, mulai dari pendekatan, strategi, metode, bagaimana cara kita mengajarkan, itu akan berpusat kepada peserta didik. Terima kasih, Kak Rido. Oke, ini sebenarnya refleksinya masih banyak ini, kita refleksi dulu nanti, kan kita tahu muaranya di mana. Oke, nah, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Sejauh apa sih, sejauh mana
pemahaman kita terkait pendidikan gerak itu. Mungkin pemahaman boleh disampaikan pemahaman ataupun refleksinya. Kita hanya untuk kegiatan hari ini kita hanya merefleksikan saja. Artinya kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari terkait dari benar atau salah, itu bukan menjadi hal patokan karena kita memiliki pemahaman yang berbeda-beda dan cara penafsiran yang berbeda-beda, sehingga untuk refleksi ini tidak ada benar ataupun salah. Oke, silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan refleksinya terkait pemahaman model pendidikan gerak. Yuk kakak-kakak, boleh disampaikan refleksinya. Kita hanya mengulas kembali pembelajaran dari modul 1 hingga modul 2 sebelum kita melanjut ke aksi nyata. Ya, silahkan kakak-kakak disampaikan refleksinya terhadap sejauh mana pemahaman terkait dengan model pendidikan gerak. Silahkan kakak-kakak. Mungkin Kak Dendi, kemudian Kak Alpi, Kak Indo, Kak Sastra, ataupun Kak Zul yang ingin menyampaikan refleksi pemahamannya terkait di pembelajaran di modul. Oke, Kak Alpi, silakan Kak Alpi. Baiklah, Kak Ridho. Ya, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Ya, terutama pemahaman saya untuk terkait model pendidikan gerak itu adalah itu untuk memahami dan mengontrol gerak tubuh siswa dengan lebih baik di dalam kita melaksanakan pembelajaran PJOK. Contohnya fokus pada konsep gerak anak tersebut, ya. Apakah kita sudah memahami bahwa fisik sementara anak-anak tersebut apakah sudah seumpamakan fit atau belum, sehingga kita bisa dapat mengajaknya dalam
pelajaran praktek PJOK, sehingga kita tidak akan terjadi apa-apa ketika kita melaksanakan pembelajaran praktek, salah satunya praktek sumpah makan yang begitu menguras fisik. Intinya tidak terjadi cedera pada anak tersebut. Ya, Kak Ridho, terima kasih. Di sini hujan deras, Kak Ridho. Agak kedengeran soalnya. Ya, Kak, nggak apa-apa. Nah, artinya sejauh ini pemahaman kita sudah meningkat terkait model pendidikan gerak. Artinya kita harus melihat pengalaman, kemudian juga kesiapan dari peserta didik itu terhadap gerak yang akan kita lakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kakak-kakak, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan kakak-kakak. Untuk kakak-kakak yang lain, jika memang terkendala di mikro cuaca ataupun ini, boleh langsung ketikkan saja, Kak, di kolom chat. Tidak apa-apa, nanti kita akan sampaikan bersama-sama, kan kita baca bareng-bareng. Untuk yang ingin menyampaikan secara langsung juga boleh. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak yang lain. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Materi kita hari ini lebih menekankan tentang pemahaman kita terhadap paradigma PJOK yang sesungguhnya. Oke, silakan kakak-kakak yang ingin menyampaikan refleksinya. Silakan kakak-kakak. Kita hanya merefleksi saja kakak-kakak, mengulang kembali, mengulas kembali, bukan jadi kakak-kakak tidak perlu takut terkait apakah jawaban yang kakak-kakak sampaikan itu benar ataupun salah. Kita hanya merefleksi saja.
Ya, silakan kakak. Ya, silakan Kak Dendi. Ya, izin Kak Ridho langsung saya jawab ya. Pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sangat mendukung sekali Kak Ridho, terutama bagi siswa yang ada di sekolahan saya. Itu konsep geraknya sudah memudahkan siswa dalam mempelajari olahraga Kak Ridho, serta aktivitas yang selalu bergerak dapat menjaga kesehatan fisik siswa tersebut Kak Ridho. Dengan begitu, sebagian mungkin bisa untuk merangsang otaknya, dan yang pasti setiap hari untuk selanjutnya dan sampai sebesoknya kita memang harus terus bergerak. Itu saja Kak Ridho. Terima kasih. Terima kasih Kak Dendi. Oke, kita refleksi lagi modul-modul. Nah, ini sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Oke, siapa yang mau merefleksi? Silakan kakak-kakak yang ingin merefleksi, sampaikan refleksinya terkait pemahaman terhadap model pendidikan kebugaran. Ya, Kak Syarial. Oke, terima kasih Kak Rido. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Kalau menurut saya, model pendidikan kebugaran merupakan salah satu tujuan penting dalam PJOK, Kak, yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dan keterampilan motorik, dan yang paling penting mengajarkan model sikap sportivitas seorang siswa, begitu Kak Ridho. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syarial. Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silahkan kakak-kakak yang ingin menyampaikan refleksinya, bagaimana pemahamannya terhadap model pendidikan kebugaran, apakah itu sudah mendukung terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, silahkan. Siapa Kak yang ingin menyampaikan refleksinya? Terhadap model pendidikan kebugaran, apakah itu sudah mendukung paradigma terkait pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik?
Silahkan kakak-kakak. Oke, mungkin saya rasa kakak-kakak semua sudah memahami terkait paradigma ini ya kakak-kakak ya. Artinya Oke, Kak Syarial, boleh Kak Syarial. Oke, terima kasih Kak Rido. Sekali lagi saya akan menjawab, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Alhamdulillah Kak, untuk paradigma yang Kakak ajarkan kemarin yang terakhir SEM itu telah kami laksanakan di ekstrakurikuler tapi Kak, untuk di Poli. Di situ kami menerapkan untuk permainan bola voli, mungkin itu termasuk juga mendukung kebugaran jasmani. Setelah kakak ajarkan kemarin pas tatap muka, saya telah mengaplikasikannya kepada ekstrakurikuler yang ada di SMA kami. Begitu, terima kasih Kak Rido. Tentang manajemen waktu latihan ya kakak-kakak ya. Iya Kak Rido. Nah ini mungkin sudah dijawab oleh Kak Syarial tadi tentang SEM ini. Artinya selain dia sudah memahami, dia juga Kak Syarial juga sudah mengaplikasikannya. Nah ini sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait dengan asesmen otentik? Boleh langsung dijawab dua pertanyaan ini. Apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak yang ingin memberikan refleksinya terkait pemahaman asesmen otentik ini. Kemudian ini asesmen. Silakan kakak-kakak. Apakah pemahaman terkait asesmen otentik ini sudah mampu merubah paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya, silakan kakak-kakak. Kita hanya mengulas kembali dan lebih menguatkan pemahaman kita terhadap
materi pada modul-modul sebelumnya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak tidak perlu merasa takut untuk salah dalam menyampaikan pemahaman terhadap materi-materi sebelumnya. Ya, Kak Syahrial, boleh. Oke, terima kasih Kak Rido. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Di sini saya sudah memahami asesmen otentik ini Kak Rido. Menurut saya mengevaluasi melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja pembelajaran siswa, prestasi siswa, motivasi, dan sikap-sikap ke depan dalam pembelajaran. Kemarin saya mengumpulkan modul sebelum kita di 2.6. Di situ saya mengambil asesmen passing atas, Rido. Makanya saya mengambil asesmen passing atas, sudah saya kumpul kemarin. Saya bisa atau mengetahui asesmen otentik. Dari paradigma saya terhadap PJOK berpusat pada peserta didik, mungkin sudah saya kumpulkan di modul sebelum kita melakukan tatap maya ini, Kak Rido. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Syahrial. Kak Dendi dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan gerak yang komprehensif serta meningkatkan kualitas hidup keseluruhan. Sangat mendukung agar kita bisa mengukur atau melihat hasil secara nyata untuk siswa itu sendiri. Oke. Ya, jadi sejauh ini pemahaman kita terhadap materi-materi yang sebelumnya alhamdulillah sudah oke, kakak-kakak, tujuan dari PJOK ini PKG PJOK ini ialah kita dapat merubah paradigma diri dan kelas di dalam PJOK. Paradigma yang seperti apa? Ialah yang sudah kita pelajari pada modul 1 dan 2. Bagaimana cara kita untuk merubah ini semua, mencapai tujuan dari PKG PJOK ini ialah dengan cara kita meningkatkan keterampilan pedagogis kita guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk kakak-kakak sekalian, perlu kita garis bawahi, perlu kita ingat kembali bahwa hal yang terpenting dalam kegiatan ini adalah kita harus tetap mengingat bahwa tujuan kita mengikuti kegiatan ini adalah untuk merubah dan ini akan kita nilai nanti ketika kita melakukan aksi nyata kakak-kakak.
Nah, di sini ada penjelasan tugas aksi nyata. Nah, di sini ada pengantar. Setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan juga modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Apa sih aksi nyatanya? Ialah implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampuh, yang akan kami nilai nanti melalui LMS kakak-kakak. Kemudian kakak-kakak juga dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Ini untuk alurnya ya kakak-kakak, alur dari aksi nyata yang akan kakak-kakak susun nantinya. Setelah melakukan praktik pembelajaran, diharapkan kakak-kakak dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini ada di modul melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, keberpusatan pada peserta didik ini juga dapat dilihat dari 3 aspek kakak-kakak. Yang pertama, kita bisa mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kemudian yang kedua, kita menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemarin ketika kita luring ini sudah kita bahas banyak sekali strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kita merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini adalah tolak ukur ataupun menjadi dasar dalam apakah keberpusatan kita kepada peserta didik pada saat pembelajaran itu sudah kita terapkan sepenuhnya atau belum. Nah, kemudian untuk keseluruhan aspek ini nanti akan kita amati dan akan dinilai oleh fasilitator berdasarkan pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, di dalamnya ini sudah termasuk asesmen otentiknya. Ya, untuk rubriknya, kemudian pelaksanaannya seperti apa, sudah dimasukkan di dalam modul ajar. Kemudian yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi kakak-kakak, untuk aksi nyata ini adalah berbentuk video pembelajaran. Kalau kemarin video pembelajaran yang kita buat itu mungkin masih banyak sekali aspek-aspek yang belum kita terapkan. Seperti halnya pada saat kita menganalisis pengembangan konten, kemudian analisis waktu kemarin, itu masih banyak dari kita semua yang untuk efektivitas pembelajaran masih belum kita capai. Nah, untuk aksi nyata ini adalah perbaikan dari video yang kita pelajari kemarin dengan materi yang sudah kita pelajari juga. Nah, untuk isi dari rekaman video ini, rekaman video yang pertama kegiatan pembelajaran awal. Mulai dari kegiatan pendahuluan, mulai dari salam, doa, dan seterusnya, sampai di tujuan pembelajaran dan lain-lain. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini kakak-kakak maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan intinya. Nah, untuk yang ini kakak-kakak, kalau kemarin
kita itu adalah 30 menit itu mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup itu keseluruhan 30 menit. Nah, untuk kegiatan aksi nyata ini, kegiatan intinya maksimal 30 menit. Jadi untuk kegiatan awal pembelajaran, kemudian pembelajaran akhir, kemudian refleksi dan testimoni, ini itu bebas. Yang penting kegiatan pembelajaran inti itu berdurasi maksimal 30 menit tanpa ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Di sini ada kegiatan penutup. Nah, ini durasinya boleh bebas. Mau 10, 15, ataupun seterusnya. Kemudian refleksi pasca pembelajaran. Sama, kemudian kalau memang ada testimoni dari peserta didik, silahkan dilampirkan. Oke, dalam bentuk penilaian ini nanti kakak-kakak, kami akan memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, baik itu RPP atau modul, dan juga video yang kakak-kakak unggah. Nah, ini penjelasan teknis aksi nyata. Ini ada kata-kata mutiara, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu adalah tindakan. Ini dari Mary Ebner dan S.M. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini nanti kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini adalah tujuan dari aksi nyata kita yang akan kita susun nanti. Di sini ada apakah pembelajaran yang kakak-kakak praktikkan nanti itu berpusat pada peserta didik. Kemudian aspek penilaian kita menggunakan asesmen otentik. Kemudian lini masa artinya keseluruhan rangkaiannya. Kemudian apakah kita melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, nanti kakak-kakak sekalian, untuk RPP dan modul ini, silahkan kakak-kakak susun dari awal, ataupun kalau memang sudah ada yang ini, silahkan kakak-kakak buat untuk satu kali pertemuan. Untuk satu kali pertemuan dengan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemarin waktu di kegiatan luring sudah kita bahas bahwasanya pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Kemudian untuk model-model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu sudah kita bahas di strategi pembelajaran dan juga gaya mengajar. Nah, dalam mengembangkan RPP ataupun modul ajar dapat melihat kembali. Nah, di sini kakak-kakak dapat memulai dari RPP yang ada atau yang ada telah dikerjakan di modul 1.6 tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Apakah sudah sesuai dengan tujuan kebutuhan peserta didik atau backward design, pengetahuan, keterampilan, sikap, apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut dikuasai oleh peserta didik Anda. Nah, kakak-kakak untuk RPP-nya nanti itu boleh kakak-kakak menggunakan RPP yang sebelumnya dengan catatan bahwa RPP yang kakak-kakak susun kemarin memang sudah diperbaiki, sudah sesuai dengan ketentuan yaitu backward design. Nah, dari backward design ini kita dapat mengetahui tentang keterampilan, sikap,
pengetahuan. Nah, kemudian sesuai atau belum dengan tujuan pembelajaran PJOK yang ingin kakak-kakak capai nantinya. Untuk implementasinya, pembelajaran PJOK yang efektif dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mengembangkan isu-isu sosial pada PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau aset dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Untuk pengaplikasian pembelajaran PJOK yang efektif, kita harus mempertimbangkan seluruh kebutuhan dari peserta didik. Karena peserta didik kita ini memiliki karakter yang belajar, itulah gunanya kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan isu-isu sosial kemarin seperti apa. Kemarin sudah kita bahas isu-isu sosial itu, baik itu kesetaraan gender dan lain-lain. Kemudian pemanfaatan sumber daya yang berkekuatan aset, artinya asset based thinking. Kemudian untuk ini juga kakak-kakak lampirkan, munculkan di langkah-langkah pembelajarannya. Misal untuk berdiferensiasi, artinya kakak-kakak memunculkan di mana proses diferensiasinya. Kemudian kalau memang ada isu-isu sosial yang perlu ditonjolkan, silakan ditonjolkan. Untuk pemanfaatan aset sudah pasti, karena di sana ada sarana dan prasarana pendukung, sudah pasti bisa kita munculkan. Nah, kemudian menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau pendidikan sport education, sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Jadi untuk alur pembelajarannya nanti kakak-kakak silakan pilih salah satu dari model instruksional PJOK ini. Di sini, kemarin sudah kita ketahui bahwa model ini ada 3. Pertama model gerak, kemudian kebugaran, kemudian juga ada model pembelajaran sport education. Untuk 3 model ini silakan kakak-kakak sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran yang nanti akan kakak-kakak jadikan bahan aksi nyata. Serta pastikan juga kondisi di sekolah kakak-kakak sekalian sudah mendukung. Nah, untuk yang kelima itu penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan di dalam RPP atau modul ajar. Nah, untuk asesmen otentiknya kemarin kita sudah membahas, kakak-kakak sesuaikan saja seperti apa modelnya, mau seperti apa, kemudian materinya nanti apa, itu disesuaikan. Dan ini nanti untuk rubrik dan juga pelaksanaan itu silakan dilampirkan di RPP kakak-kakak ataupun modul ajar yang kakak-kakak susun. Kemudian untuk implementasi asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Artinya kalau memang dia dalam bentuk permainan, silahkan ditampilkan permainannya. Kalau memang dia dalam bentuk yang keterampilan yang lain ataupun pemahaman yang lain, boleh ditampilkan. Nah, setelah kakak membuat video pembelajaran, silahkan kakak-kakak unggah RPP dan modul ajar yang sudah dibuat menurut rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau di kelas pada LMS sesuai dengan alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Untuk due date-nya ini 1 minggu dari sekarang,
Artinya kalau misalnya sekarang tanggal 25, ini hari Jumat. Nah, untuk Jumat depan itu sudah terakhir pengumpulan untuk RPP dan juga modul ajar yang kakak-kakak buat kemarin. Untuk formatnya kakak-kakak sama seperti yang kemarin, itu ada RPP dan juga ada rekaman videonya. Dimasukkan dalam folder Google Drive, nanti langsung dimasuk linknya saja. Kemudian untuk linknya kakak-kakak, saya ingatkan kembali, untuk linknya mohon untuk tidak dikunci. Mohon untuk tidak dikunci, jadi kita bisa menilai apakah tugas-tugas kakak itu sesuai dan sesuai dengan rubrik atau belum. Nah, ini aspek penilaian. Yang pertama, mengembangkan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ini ada 3 aspek. Aspek yang pertama, kita menciptakan kenyamanan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Artinya kita lingkungan pembelajaran nanti apakah sudah kondusif atau belum, sudah nyaman, apakah masih ada gangguan-gangguan. Ini yang kita lihat ini keterlibatan peserta didik ya kakak-kakak ya. Apakah peserta didik itu nyaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran atau tidak. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Nah, interaksi di sini ada 2. Yang pertama interaksi yang interaktif, artinya adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Timbal balik di sini artinya ada komunikasi yang aktif. Kemudian juga adanya timbal balik antara peserta didik dengan peserta didik. Nah, di sini yang interaktif ini lebih menekankan pada komunikasi yang aktif. Ya kakak-kakak, baik itu antara peserta didik dengan guru ataupun antar sesama peserta didik. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, selama berkomunikasi nanti, apakah kita memberikan motivasi atau memberikan emosi yang positif, itu juga menjadi aspek yang dinilai. Kemudian aspek yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk aspek yang kedua ini ada 7 aspek. Yang pertama, pembukaan proses pembelajarannya. Artinya bagaimana kakak-kakak memulai proses pembelajaran itu, apakah itu nanti sudah berpusat pada peserta didik atau belum. Kemudian penerapan strateginya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari pada peserta didik. Keterkaitan pembelajaran dengan keadaan nyata yang dialami atau dijalani oleh peserta didik. Artinya pembelajaran ini harus memiliki hubungan yang nyata, korelasi yang pas antara pembelajaran dengan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, ini menerapkan pengajaran yang efektif. Nah, pengajaran yang efektif ini ada 3 seperti yang kita analisis pada pertemuan hari pertama di kegiatan luring. Kemarin ada pengembangan kontennya, kemudian ada umpan balik, terus itu yang ketiga ada analisis waktu akademiknya. Ini merupakan salah satu aspek juga, aspek penilaian dalam penerapan strategi pembelajaran. Kemudian yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Nah, ini pendekatan dalam mendampingi peserta didik ini adalah cara kakak-kakak sekalian dalam proses pembelajaran, kemudian dalam membimbing juga. Karena dalam pembelajaran pasti
peserta didik perlu bimbingan dan juga perlu dampingan dari kakak-kakak sekalian. Nah, kemudian yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini sudah jelas ya kakak-kakak ya. Strategi pembelajaran kita kemarin banyak, dari mulai berbasis masalah sampai di project kemarin. Nah, boleh memanfaatkan gaya belajar juga boleh yang berkaitan dengan yang berpusat pada peserta didik kemarin, dari huruf F sampai dengan huruf H. Nah, itu boleh juga digunakan. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis model. Nah, ini model ini artinya yang 3 tadi ya kakak ya. Model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan juga model pendidikan sport education, pendidikan olahraga secara nyata. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah penutupan proses belajar. Nah, penutupan proses belajar ini mulai dari refleksi, evaluasi, kemudian timbal balik, bagaimana itu dimasukkan semua. Itu akan menjadi penilaian kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak menerapkan proses pembelajaran pada saat penutupan. Nah, kemudian untuk yang aspek yang ketiga, ini merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini merancang asesmen otentik. Yang pertama, merancang asesmennya. Kakak-kakak buat dulu rubriknya seperti apa dalam rencana pembelajaran ataupun model ajar yang akan kakak-kakak pakai nantinya. Nah, setelah kakak-kakak rancang nanti, barulah kakak-kakak terapkan di dalam asesmen otentik, di dalam pembelajarannya. Setelah kakak-kakak rancang, kemudian kakak-kakak terapkan. Nah, ini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah ini nanti kakak-kakak setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang kakak-kakak ampu untuk video pembelajaran, kakak-kakak lakukanlah refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ada petunjuknya. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what. Ini sudah kita pelajari di modul yang pertama kemarin. Refleksi ini, refleksi 3 tahap ini untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama ini tentang apa, what. Ini untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan mengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2 sampai dengan 2.1 sampai dengan 2.5. Ini yang melakukan refleksi, ini kakak-kakak sendiri ya, kakak-kakak secara pribadi ya, menggunakan refleksi yang 3 tahap. Kemudian tahap yang kedua itu adalah pertanyaannya so what, lalu apa. Nah, ini kakak-kakak pakai nanti menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan-keputusan apa yang nanti bakalan diambil dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, ini sama seperti sebelumnya, dikaitkan kembali dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, ini yang pertanyaan terakhir, now what, ini rencana ke depannya terkait dengan proses evaluasi dan rencana perbaikan kakak-kakak sekalian. Nah, ini tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan mendatang. Artinya, setelah melakukan refleksi dengan 2 pertanyaan ini, apa yang sudah didapatkan, kemudian seperti apa, lalu apa yang akan dilaksanakan. Di sini now what ini apa yang sekarang, apa yang ingin kakak-kakak laksanakan.
Nah, di sini yang dimaksud dengan model pembelajaran ini, dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5 ini, terkait dengan 3 model pembelajaran tadi ya kakak-kakak ya. Baik itu model pendidikan gerak, kebugaran, maupun sport education model tadi ataupun SEM tadi. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian isu-isu kontekstual dari pengajaran yang telah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Nah, ini untuk refleksinya nanti itu dihubungkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelasnya nanti. Seperti apa? Kemudian kalau memang ada isu-isu yang kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, silakan kakak-kakak kaitkan dengan refleksinya. Kemudian isu-isu yang tidak adil, ketidakadilan sosial juga silakan dikaitkan. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya nanti kakak-kakak. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat proses refleksi. Ini untuk refleksinya ya kakak-kakak. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Artinya jangan kakak-kakak hanya menjelaskan saja, menjabarkan apa sih yang terjadi, tapi silahkan kakak-kakak gali lebih dalam apa-apa yang sudah terjadi. Kemudian jujur, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Artinya kakak-kakak tidak perlu membuat hal yang di luar dari keadaan yang sebenarnya kakak-kakak. Kalau memang itulah adanya keadaan saat itu, ya silakan ditampilkan. Tidak perlu saya malu menampilkan karena ini. Kita sedang berproses kakak-kakak. Jadi di sini ketika kita berproses, ketika kita menampilkan yang sesungguhnya, maka kedepannya kita akan lebih baik lagi. Nah, kemudian bersikap selektif. Nah, kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu hal yang terjadi. Cukup peristiwanya saja atau ide-ide penting, hal-hal pentingnya. Artinya semua kegiatan yang terjadi ketika itu masih dalam satu konteks, artinya tidak perlu dijabarkan, cukup poin-poin pentingnya saja. Misalnya ketidakadilan sosial, apa nanti dituliskan. Kemudian lihatlah ke masa depan. Nah, setelah kakak-kakak melakukan pembelajaran, renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, kemudian gagasan kakak-kakak, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan dihadapi dengan perubahan yang dilakukan setelah proses di PKG ini. Jadi kakak-kakak setelah ini semua selesai, silahkan direfleksi kembali, direnungkan kembali pembelajaran PJOK sebelumnya itu seperti apa. Jika memang ada yang ingin diperbaiki, silahkan kakak-kakak tuangkan ide-ide kakak dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Nah, kemudian kalau memang ada dampak yang kakak-kakak dapat dari proses PKG ini, silahkan ditampilkan juga nanti kakak-kakak. Ini sudah. Oke, nah ini untuk rubriknya kakak-kakak. Tahapan refleksinya itu ada 3, what, so what, dan no what. Kriterianya, kakak peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran yang terkait dengan aspek instruksional dan atau manajerial kelas. Kemudian ada 3 kriteria di tiap tahapan refleksinya. Mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses pembelajaran. Itu kriteria kedua. Ketiganya,
mampu mendeskripsikan tindakan pembelajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Itu untuk what-nya. Kemudian so what-nya, mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelasnya. Kemudian kriteria yang kedua, mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Ini untuk so what-nya. Kemudian no what-nya ini, nah ini kakak-kakak nanti mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan terkait dengan aspek instruksional dan manajerial kelasnya. Kemudian kriteria yang kedua, kakak-kakak mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan terkait pengajaran terhadap situasi atau keadaan proses dari pembelajaran yang kakak-kakak lakukan nanti. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan merencanakan perbaikan untuk pengajaran terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi kakak-kakak untuk refleksi ini nanti kakak-kakak diminta untuk menjelaskan secara rinci tindakan pembelajaran terkait aspek instruksional tadi atau manajerial kelasnya nanti seperti apa. Kemudian kakak-kakak juga diharapkan bisa mendeskripsikan situasi ataupun keadaan pada saat proses pembelajarannya seperti apa nanti. Kemudian mendeskripsikan tindakan keseluruhan. Artinya tindakan keseluruhan di sini tindakan saat proses pembelajaran yang dikaitkan dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Kemarin sudah kita bahas di modul sebelumnya. Kemudian untuk so what dan now what-nya nanti kakak-kakak menjelaskan secara rasional untuk now what-nya. Kemudian untuk now what-nya ini adalah tahap evaluasi. Nah, ini lini masa atau perjalanan waktunya. Yang pertama, menyusun aksi nyata itu berupa RPP dan juga modul ajar. Ini mulai dari hari ini sudah boleh dilakukan. Ya, setelah sesi persiapan aksi nyata itu boleh. Kemudian menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk pembuatan video pembelajaran boleh dari besok sampai dengan 8 hari ke depan. Nah, kemudian penguploadan itu sama, artinya kalau misalnya sudah selesai dari proses perekaman video, kemudian penyusunan RPP dan ataupun modul ajar, itu silakan kakak-kakak upload. Itu rentangnya sama selama 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Kalau 8 hari efektif setelah sesi persiapan, artinya paling lambat itu hari Sabtu depan ya kakak-kakak. Ini yang ketiga. Kemudian lini masa yang keempat, penilaian. Nah, ini nanti fasilitator ketika kakak-kakak sudah selesai mengupload modul ajar dan video pembelajarannya, penilaian hasil karya dan refleksi. Nah, kemudian di sini yang terakhir, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Mungkin untuk refleksi ini nanti kita lakukan setelah ini ya kakak-kakak ya, setelah lini masa pengumpulan RPP dan modul ajar ini selesai. Artinya 8 hari ke depan kita baru akan melakukan refleksi. Ini kita lakukan di tatap maya kembali. Nah, itulah tadi kakak-kakak untuk persiapan aksi nyata. Nah, sekarang kita memasuki di sesi diskusi dan juga tanya jawab.
Oke, silahkan kakak-kakak yang ingin berdiskusi ataupun ingin bertanya, kita sama-sama samakan persepsi dulu sebelum kita masuk ke pelaksanaan aksi nyata. Silakan kakak-kakak raise hand dulu, baru nanti apa yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Silakan kakak-kakak yang ingin bertanya terkait dengan tugas aksi nyata. Minum deh. Ya kakak-kakak silahkan. Ya Kak Syarial, silakan Kak Syarial. Oke, terima kasih Kak Rido. Untuk video itu durasinya tadi Kak Rido, durasi berapa, dan terus untuk rubrik penilaian itu Kak Rido, rubrik penilaian refleksi itu what, so what, dan no what itu minta tolong dijelaskan lagi Kak Rido. Terima kasih. Oke Kak Syarial. Untuk waktu itu yang terpenting itu kegiatan inti kakak-kakak. Kegiatan inti itu maksimal 30 menit. Kalau kemarin kan 30 menit itu meliputi pembukaan kegiatan inti sampai dengan penutup. Nah, cuman untuk aksi nyata ini kakak-kakak boleh pembukaan mau 10 menit, 15 menit boleh. Tapi untuk kegiatan inti itu maksimalnya 30 menit. Kalau kemarin kan terbatas, mungkin ada yang cuma 20 menit, ada yang 15 menit. Nah, untuk aksi nyata ini itu maksimal. Ini kegiatan inti yang kita ini kan ya kakak-kakak ya. Kegiatan intinya itu selama 30 menit. Jadi untuk durasi itu bebas, mau sampai dengan 1 jam ataupun berapa. Yang penting pada saat kegiatan inti itu tidak lebih dari 30 menit. Begitu kakak-kakak. Nah, untuk refleksi ini yang pertama, what ini ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama ini untuk what ini kakak-kakak deskripsikan terkait kakak-kakak menjelaskan. Yang pertama menjelaskan tindakan pembelajaran apa yang kakak-kakak lakukan terkait dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Bagaimana kakak-kakak memanage kelas kakak-kakak. Ini nanti kakak-kakak jelaskan seperti apa tindakannya. Mungkin kakak-kakak memberikan penilaian terhadap perintah ataupun instruksi dengan peserta didik. Ini nanti kakak-kakak jelaskan yang untuk di what-nya. Kemudian kriteria yang kedua, jelaskan situasinya. Situasi di sini situasi pada saat proses pembelajaran. Nah, untuk yang kriteria yang ketiga ini menjelaskan tindakan pembelajarannya. Tindakan di sini artinya langkah apa yang kakak-kakak lakukan pada saat proses pembelajaran yang berkaitan dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Itu kakak-kakak jelaskan nanti. Jadi ini hanya rubrik ya kakak-kakak ya. Jadi untuk tahap refleksi ini kan ada 3, what, so what, dan no what. Nah, misal tahap refleksi what-nya, kakak-kakak
silakan buat refleksinya seperti apa. Yang penting dari ketiga kriteria ini masuk dalam refleksi ini. Untuk modelnya tidak mesti harus berbentuk seperti tabel seperti ini. Boleh dibuat list saja, misalnya nomor 1 watt, silakan sampaikan refleksinya seperti apa. Tapi refleksi ini, yang watt ini berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas. Ini yang untuk watts ini ya kakak ya. Untuk sewatt ini, bagaimana kakak-kakak mengambil keputusan pada saat proses pembelajaran? Mulai dari analisa masalahnya, kemudian menentukan langkah apa yang akan kakak ambil, itu kakak-kakak jelaskan. Ya, kakak-kakak jelaskan secara rinci langkah-langkahnya seperti apa. Nah, untuk yang di terakhir, refleksi yang terakhir, no what ini, lalu sekarang apa? Nah, ini kakak-kakak silahkan evaluasi. Evaluasi dari refleksi sebelumnya, what dan so what ini kakak-kakak evaluasi. Apa sih yang masih kurang? Nah, ketika sudah dapat evaluasinya apa, barulah kakak-kakak susun rencana perbaikannya seperti apa. Kedepannya kakak ingin melakukan apa, ingin membuat apa agar dari kegiatan pembelajaran sebelumnya itu menjadi lebih baik. Mungkin itu ya Kak Sarial ya, terkait penjelasan dari rubrik ini, rubrik refleksi ini. Dari kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Terkait dengan persiapan aksi nyata. Untuk durasi tadi bebas ya Kak Sarial ya, artinya yang penting kegiatan intinya itu maksimal 30 menit. Silakan kakak-kakak, kita masih ada waktu untuk berdiskusi dan tanya jawab yang berkaitan dengan aksi nyata. Silakan. Ya, silakan kakak-kakak. Kita diskusi. Kak Sarial, sudah jelas ya Kak Sarial? Oke, kakak-kakak, kalau semuanya sudah. Nanti untuk rekaman ini akan saya upload ke YouTube. Silahkan kakak-kakak kalau memang ini boleh dilihat lagi di YouTube. Oke, kakak-kakak, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita sudah sampai di akhir sesi. Kita sudah melaksanakan refleksi antar materi, kemudian kita juga sudah memahami penugasan aksi nyata. Ini penutup, artinya kegiatan kita sudah
Selesai. Nah, di sini ada pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke, kakak-kakak, terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita open kamera terlebih dahulu. Kita ambil dokumentasinya. Boleh minta bantuan Kak Dendi? Silahkan kakak-kakak yang lain untuk open kamera. Sudah siap, 1, 2, 3. Oke, yang banyak tidak apa-apa Kak Dendi. Ya, siap. Silakan kakak-kakak yang lain boleh juga. Ini masih aktif ya? Ini masih aktif. Oke, nanti dikirim di grup ya Kak Dendi. Iya, siap, Kak Rido. Oke, pertemuan kita selesai. Selamat mengerjakan aksi nyata kepada kakak-kakak sekalian. Semoga sukses. Dan kita akan bertemu kembali di Tatap Maya seminggu yang akan datang. Di jam dan waktu yang sama. Oke, saya tutup dulu rekornya.